Jemaat Tuhan yang terkasih, mari sebelum kita membaca dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan beri kami kesempatan untuk dapat datang beribadah. Kami memuji Tuhan dan juga kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, dalam waktu yang singkat ini kami mohon Tuhan berbicara di dalam hati kami. Kiranya Engkau menolong hati dan pikiran kami, supaya dapat benar-benar tertuju kepada Engkau ketika firman Tuhan disampaikan. Bahkan Tuhan juga menolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan dapat dimengerti oleh jemaat-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk. Sudah duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah memberi dengan kemurahan hati, ya. Memberi dengan kemurahan hati. Bagian firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, bisa menyimak dalam Alkitab masing-masing. Saya nanti akan membacakannya dalam terjemahan yang kedua. 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tentang hal itu, inilah pendapatku. Itu berfaedah bagi kamu yang sejak tahun lalu sudah memulai. Tidak hanya untuk berbuat, tetapi untuk berniat untuk itu. Selesaikanlah juga pelaksanaannya itu sekarang. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuatu yang baik tidak selalu dapat dengan mudah untuk dilakukan. Setuju nggak? Sesuatu yang baik tidak selalu dapat dengan mudah untuk dilakukan. Setuju ya, kita setuju dengan hal ini. Salah satunya adalah ketika kita berbicara tentang hal memberi. Memberi kepada orang lain adalah satu hal yang baik nggak? Baik. Baik bagi kita untuk memberi, berbagi kepada orang lain. Namun jujur saja, hal itu tidak selalu dengan mudah untuk dilakukan. Kalaupun kita lakukan, tidak semua orang bisa enjoy dengan apa yang dilakukan. Tidak semua orang enjoy ketika memberi. Nggak semua orang memberi dengan hati yang rela. Dan apalagi ketika kita sendiri pun juga sedang berjuang secara finansial. Nggak mudah. Setiap bulan kita harus melunasi pembayaran-pembayaran yang rutin. Ada gaji karyawan yang harus kita bayar. Ada cicilan kartu kredit, belum lagi ada KPR. Kita harus support keluarga untuk mengupayakan diri sendiri, itu susah banget. Belum lagi kalau ada keinginan wishlist kita. Belum lagi ketika kita harus berangkat berobat gitu ya karena kita sakit dan lain sebagainya. Jadi jangankan memberi untuk orang lain, mengupayakan untuk diri sendiri itu susah banget. Bahkan mau tidak mau kita sampai harus cari pinjaman kepada orang lain. Nah, dalam situasi seperti ini, kita kemudian berpikir, nyarislah nggak mungkin untuk kita harus berbagi kepada orang lain. Jadi mengupayakan untuk diri sendiri aja susah. Gimana mau bagi untuk orang lain? Gitu. Bapak Ibu yang terkasih, sadarkah kita bahwa kita ini sebenarnya punya kecenderungan yang berlebih ketika kita berbicara tentang diri kita sendiri? Entah itu tentang apa yang menjadi kebutuhan kita ataupun apa yang jadi keinginan kita. Ya, saya minta tolong dibantu aja ya. Sadarkah kita ini punya kecenderungan yang berlebih ketika berbicara tentang diri kita, tentang apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Kok bisa? Ya alasannya sesimpel karena kita selalu berpikir bahwa memang ada masa depan yang harus kita persiapkan sejak dari sekarang ini. Kita punya harapan bahwa di masa depan kondisi kita akan jauh lebih baik, jauh lebih stabil. Kalau kita bisa lebih baik dari keluarga kita, itu jauh lebih baik. Kekuatan, kestabilan secara finansial itu juga diperlukan. Sebenarnya hal ini nggak salah, atau juga memang menyusun perencanaan untuk masa depan adalah hal yang baik, hal yang penting untuk dilakukan. Namun terkadang hal ini menjadi salah ketika kita itu terlalu fokus. Fokus kita itu besar sekali untuk melihat kepada hal itu. Saat fokus kita terlalu besar untuk melihat, menyusun perencanaan di masa depan, kita akhirnya ada godaan di dalam diri kita untuk mengumpulkan, menimbun harta sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena bagi kita hanya harta itulah yang dapat menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau kita bisa punya uang yang banyak, kita bisa beli makanan. Kita bisa beli rumah yang bagus. Tidak perlu takut ketika kita sakit dan butuh beli obat, nggak usah takut. Kita bisa. Belum lagi untuk entertainment, kita bisa pergi nonton, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Kita juga punya kehidupan yang baik, kehidupan yang layak. Dan daya tarik uang ini memang sangat menarik sekali. Jemaat yang terkasih, kita tahu ya bahwa harta itu menjadi satu godaan yang besar sekali di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang korup, dan kalau kita tidak jaga hati kita tidak menilik hati kita terus-menerus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dunia yang rusak ini akan dengan mudah sekali untuk mengubah cara pandang kita, mengubah cara kita bersikap terhadap harta, terhadap uang. Dunia itu akan mengarahkan kita untuk kita melihat bahwa diri ini adalah pusat dari segalanya. Diri ini adalah pusat untuk menikmati semua harta yang ada, semua harta yang kita miliki. Dunia ini akan mengarahkan kita untuk melihat bahwa kita tidak perlu mempermuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Dunia tidak akan melihat bahwa harta yang kita miliki, uang yang kita miliki itu merupakan sarana untuk mempermuliakan Tuhan.
untuk menyebarkan apa yang menjadi kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia. Salah satu cara untuk menyebarkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ialah dengan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Tapi kalau cara pandang kita itu sudah digeser oleh pemahaman dunia yang rusak ini, maka kita nggak akan peduli terhadap orang lain. Apa yang jadi kebutuhan orang lain itu bukan hal yang besar bagi kita yang perlu untuk kita pay attention di sana gitu. Kenapa? Karena kita sudah dipengaruhi pola pikir kita, pemahaman kita dengan cara pikir dunia. Nanti kalau kita kasih, kita berbagi kepada orang lain, justru malah kita nanti jadi repot, kita jadi kurang. Padahal kita ini lagi mempersiapkan untuk masa depan. Kalau kita bagi, berarti apa yang harusnya kita nikmati itu justru berkurang. Kalau cara pandang kita terhadap harta itu salah, sudah dipenuhi dengan bagaimana pikiran-pikiran dunia, bagaimana mungkin bagi kita untuk bisa memberi kepada orang lain dengan murah hati? Gak akan mungkin bisa, pasti susah banget. Pasti kalau kita mau kasih buat orang lain, kita akan hitung-hitungan. Kita akan selalu berpikir bahwa kita tidak akan cukup kalau kita memberi kepada orang lain. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ada orang lain yang butuh pertolongan, yang perlu kita tolong, yang perlu kita bantu. Gak akan mungkin kita bisa melihat kebutuhan orang lain. Gak mungkin kita bisa berbagi dengan penuh ketulusan hati dan kemurahan hati ketika cara pikir dunia itu mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kemurahan hati, ketika kita memberi dengan kemurahan hati, itu hanya bisa terjadi ketika kita melihat bahwa ketika kita ambil bagian dalam memberi, membantu, meringankan pergumulan orang lain, itu adalah sebuah kasih karunia dari Allah. Jadi kalau dunia itu melihat bahwa memberi itu hanya akan membuat kita rugi, memberi itu justru akan membuat kita jadi repot, memberi itu justru akan mengurangi apa yang harusnya kita nikmati, tapi ketika kita melihat kepada Injil, justru kita jadi punya konsep yang berbeda. Dan konsep itulah yang harusnya dimiliki oleh setiap kita orang percaya, seorang Kristen yang sejati. Kita harus melihat bahwa memberi itu bukan untuk membuat kita jadi repot, bukan untuk menambah beban kita, bukan untuk mengurangi apa yang harusnya kita nikmati, tapi ini justru adalah merupakan bagian dari kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita melihat bahwa memberi pertolongan kepada orang lain itu merupakan bagian kita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi ketika kita bisa melihat bahwa memberi itu adalah kesempatan kita berbagian dalam kasih karunia Tuhan, maka memberi itu tidak hanya berbicara tentang uang. Memberi itu tidak hanya kita memberikan kepada orang lain apa yang mereka butuhkan, apa yang bisa untuk kita lakukan. Tapi jauh lebih daripada itu, ketika kita melihat bahwa memberi itu merupakan ambil bagian dari kerajaan Allah, ambil bagian dalam menikmati kasih karunia Allah, maka ini juga berbicara jauh lebih daripada uang. Ini berbicara soal bagaimana spiritualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana relasi kita kepada Allah. Apa yang kita berikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan pertolongan, itu jadi merupakan satu ekspresi dari bagaimana kehidupan kita yang kita dedikasikan kepada Tuhan, yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang kita berikan seutuhnya kepada Tuhan. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan itu juga mendorong kita untuk mau memberi kepada orang lain. Memberi dengan hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang rela, hati yang tulus. Saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan gereja-gereja Tuhan di Makedonia. Nah, gereja Tuhan di Makedonia ini menjadi salah satu contoh anak-anak Tuhan yang berbagi dengan kemurahan hati. Mereka berbagi dengan hati yang penuh sukacita, mereka berbagi dengan ketulusan, tidak ada sungut-sungut, tidak ada paksaan di sana. Bahkan mereka memberi jauh melebihi daripada apa yang Paulus harapkan. Bapak Ibu yang terkasih, mayoritas jemaat Tuhan di Makedonia
Mayoritas jemaat Tuhan di Makedonia ini adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi mereka itu juga tidak hanya berasal dari orang kalangan non-Yahudi, tapi mereka ini juga adalah orang-orang yang bukan dari kalangan atas. Jadi mereka dari kalangan bawah, bahkan mereka hidup di bawah garis kemiskinan yang sangat miskin sekali. Mereka juga banyak dari mereka yang hidup dalam penderitaan yang sangat berat. Ada banyak petobat-petobat baru yang ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka menerima Tuhan, justru mereka diperhadapkan dengan berbagai realitas yang ada. Realitas bahwa menjadi pengikut Kristus itu jelas akan mendapatkan penolakan. Menjadi pengikut Kristus jelas akan membuat mereka menerima banyak sekali derita dari orang-orang yang tidak suka ketika mereka percaya kepada Tuhan. Penderitaan yang mereka alami sebagian besar itu dari orang-orang Yahudi sendiri. Orang-orang Yahudi yang tidak suka ketika mereka percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu akhirnya mereka didera, mereka dijebloskan ke penjara, mereka dipasung, mereka difitnah, bahkan rumah mereka pun juga diserbu oleh penjahat-penjahat yang memang sengaja dipanggil oleh orang-orang Yahudi untuk mengganggu, untuk membuat orang-orang yang petobat baru ini tidak nyaman. Dan kemudian akhirnya meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Meski ini bukan satu situasi yang mudah untuk dilewati, tetapi situasi yang sulit ini tidak membuat mereka kemudian jadi undur imannya. Apa yang membuat mereka tidak undur dari imannya? Ya karena mereka melihat bahwa firman yang mereka telah terima itu merupakan kasih karunia Allah. Jadi kalau mereka bisa terima firman, mereka bisa percaya kepada Tuhan, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Dan itu adalah satu hal yang paling mereka syukuri di dalam kehidupan mereka. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita perhatikan lagi ya bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, maka kita bisa menemukan ada hal yang menarik dari kisah kehidupan jemaat Tuhan nih di Makedonia. Kita coba lihat lagi ya pelan-pelan ya. Siapa sih itu jemaat Makedonia gitu. Nah, mayoritas tadi kan sudah dikatakan bahwa mayoritas jemaat Makedonia itu adalah orang-orang non-Yahudi. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu gak suka hidup berdampingan dengan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Yahudi selalu menganggap bahwa orang non-Yahudi ini kafir. Mereka hidup jauh dari Tuhan, mereka hidup dengan sangat bengis, jahat, kejam sekali, jauh dari kata-kata yang baik, mempermuliakan nama Tuhan sangat jauh sekali. Bahkan mereka juga adalah orang-orang yang gak layak sebenarnya untuk dapat keselamatan. Mereka gak layak dengar berita Injil, itu mereka tidak layak. Makanya ketika ada orang yang percaya, orang non-Yahudi yang percaya mendengarkan berita firman Tuhan, mereka jadi marah sekali. Mereka melihat bahwa orang seperti ini harusnya tidak boleh dapat anugerah keselamatan daripada Tuhan. Jadi gak heran kalau misalkan mereka kemudian marah. Orang-orang non-Yahudi itu harusnya dapat penghukuman dari Allah. Jadi mereka gak layak dapat keselamatan. Mereka itu layaknya dapat penghukuman karena kehidupan mereka yang jahat, bengis, kejam sekali. Dan jauh dari kata-kata mempermuliakan nama Tuhan. Nih, jadi orang Yahudi itu gak suka sama orang non-Yahudi dengan berbagai alasan yang ada gitu. Tapi menarik banget apa yang diperlihatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika Paulus dia sampaikan berita tentang orang-orang kudus itu ya adalah orang-orang Yahudi. Berita tentang orang-orang Yahudi, orang-orang kudus di Yerusalem yang butuh untuk diberi bantuan, butuh untuk ditolong, disampaikan kepada orang-orang non-Yahudi, secara manusia harusnya responnya apa? Kira-kira apa? Secara manusia responnya harus, kenapa kami harus tolong gitu. Toh juga mereka orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang tadinya jahat banget sama kami. Kami mau percaya kepada Injil, mereka gak suka. Kami percaya kepada firman Tuhan, kami justru mendapat penderitaan dari mereka. Kami didera, kami disiksa, kami dimasukkan ke penjara oleh orang-orang Yahudi ini. Sekarang mereka butuh pertolongan dan kita diminta untuk menolong mereka. Haruskah kami menolong mereka? Secara manusia mungkin kita akan bilang, kita nggak harus menolong mereka, sebab itu adalah ganjaran yang pantas untuk diperoleh orang yang tidak berlaku dengan baik. Tapi orang-orang non-Yahudi ini tidak berlaku demikian. Mereka tidak mengatakan hal itu.
Mereka justru melihat bahwa meskipun orang-orang Yahudi ini mereka berlaku jahat, mereka pernah berlaku menyakiti mereka, tapi mereka justru melihat bahwa ini tetap merupakan kesempatan bagi mereka untuk menyatakan kasih. Ini tetap merupakan kesempatan bagi mereka untuk membantu ambil bagian dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini merupakan satu anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Dan ketika mereka bisa untuk ambil bagian di sana, disitulah sukacita itu muncul dengan sangat limpah, dengan sangat luap sekali di dalam hati mereka. Akhirnya mereka kemudian ngumpulin persembahan. Persembahan itu kemudian diberikan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang tadinya menyakiti mereka, mendatangkan kesusahan dalam kehidupan mereka, tetapi tetap diberi, tetapi tetap ditolong dengan hati yang tulus. Tidak ada paksaan di sana, tidak ada sungut-sungut di sana. Mereka memberi kepada orang yang menyakiti mereka. Ketika kita melihat bagaimana ketulusan jemaat Makedonia dalam mereka berbagi, mereka bisa berbagi kepada orang dengan sangat murah hati sekali, meskipun orang yang ditolong itu adalah orang yang telah menyakiti mereka. Seharusnya itu juga membuat kita dapat berefleksi dalam kehidupan kita. Ketika ada orang yang pernah menyakiti kita, ketika ada orang yang pernah menyusahkan kehidupan kita, ketika ada orang yang telah membuat hidup kita ini sangat susah, menyakiti kita, dan pada satu waktu dia butuh bantuan kita, apa yang akan kita lakukan? Mampukah kita berlaku seperti apa yang diperlihatkan oleh kehidupan orang-orang jemaat di Makedonia ini? Mampukah kita untuk dapat tetap membantu dengan hati yang tulus? Mampukah kita dapat tetap memberi dengan hati yang tidak bersungut-sungut? Mampukah kita memberi dengan sukacita yang meluap di dalam diri kita? Karena kita melihat sekalipun mereka pernah menyakiti kita, tapi ini merupakan bagian yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan bersama. Supaya ada keseimbangan, supaya ada kesetaraan di dalamnya. Mampukah kita mengulurkan tangan, memberi pertolongan kepada orang-orang yang secara manusia tidak layak untuk mendapat pertolongan? Mampukah kita memberi dengan kemurahan hati bagi orang yang telah menyakiti kita? Kalau ditanya lebih lanjut, apa sih yang buat mereka bisa punya ketulusan hati seperti itu? Apa sih yang buat mereka bisa tetap memberi dengan hati yang berlimpah sukacita itu? Jawabannya ya karena kembali lagi mereka ingat akan kasih karunia Allah. Partisipasi mereka dalam mengumpulkan apa yang bisa mereka kumpulkan untuk meringankan beban jemaat Tuhan di Yerusalem. Itu merupakan ekspresi dari mereka mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Dan apa yang mereka berikan kepada Tuhan itu juga terekspresi melalui relasi mereka dengan sesama. Ini merupakan pengabdian diri dan juga komitmen mereka kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, mereka ingat firman Tuhan ya ketika Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika ada orang yang menyakiti kita, membutuhkan pertolongan kita, mari kita belajar mengingat apa yang firman Tuhan katakan. Sekalipun kita harus membantu mereka, namun itu kita lakukan bukan untuk mereka, tapi itu untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan yang kita berikan diri kita, yang kita kepada Tuhan yang menjadi Allah di dalam kehidupan kita. Jadi dari sini poin yang pertama kita belajar. Kalau misalkan dunia melihat bahwa memberi itu pusatnya hanya kepada diri sendiri, hanya untuk kenyamanan diri sendiri, justru firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita, apa yang kita berikan kepada orang lain, itu dapat tetap kita berikan. Meskipun orang itu menyakiti kita dengan sangat sakit sekali, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Itu yang pertama. Dengan murah hati kita memberi kepada mereka yang telah menyakiti kita.
Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah kalau dunia tadi ya dikatakan bahwa kalau tadi dunia mencoba untuk mempengaruhi cara pandang kita, cara pikir kita, bahwa memberi itu hanya akan membuat kita menjadi kesusahan, kerepotan, hanya akan mengurangi apa yang harusnya kita nikmati. Bagian firman Tuhan pada pagi hari ini justru memperlihatkan kita bahwa kehidupan jemaat Makedonia memperlihatkan bahwa kita dapat tetap memberi kok. Memberi itu tidak membuat kita menjadi kekurangan, kerepotan, sekalipun kita sendiri ada di dalam kondisi yang sulit. Sekalipun kita secara manusia kalau dihitung-hitung kita pun sendiri kurang. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan yang tidak mudah tetap saja memperlihatkan harusnya kehidupan yang tidak mudah itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Dan inilah juga yang tergambar di dalam kehidupan jemaat di Makedonia. Realitas kehidupan mereka yang tidak mudah itu memperlihatkan bagaimana relasi jemaat Tuhan di Makedonia itu dengan Allah yang mereka sembah. Ketika mereka hidup di bawah garis kemiskinan, mereka tidak melihat bahwa itu merupakan halangan bagi mereka untuk mereka tidak ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka berikan di dalam keterbatasan mereka, justru mereka melihat bahwa saya ada itu merupakan karena kasih karunia Tuhan. Apa yang saya miliki, apa yang saya terima itu merupakan kasih karunia Tuhan juga semata. Jadi kalau misalkan saya punya ini, maka itu bukan semata-mata milik saya, tetapi adalah milik Tuhan. Maka akan saya gunakan juga untuk saya bisa bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu pernah dengar ini ya, istilah ini, tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi. Pernah dengar nggak? Untuk berbagi itu nggak perlu nunggu kaya. Nah, istilah ini cocok untuk menunjukkan bagaimana kehidupan jemaat Tuhan di Makedonia ini. Tidak perlu kaya untuk mereka dapat berbagi. Apakah mereka adalah orang kaya? Enggak. Mereka justru hidup dalam kekurangan. Mereka justru hidup dalam garis kemiskinan. Tapi di tengah-tengah kondisi itu semua, mereka tidak terhalang untuk melayani orang-orang kudus lainnya. Tidak terhalang bagi mereka untuk dapat memberi apa yang mereka bisa miliki menurut apa yang mereka bisa untuk berikan. Menurut apa yang ada pada diri mereka, bukan dari yang gak ada pada diri mereka. Jadi ini bukan sesuatu yang dipaksa-paksakan ada supaya kemudian bisa diberikan, supaya bisa dilihat, diberi apresiasi. Tidak, tapi mereka memang memberikan apa yang ada pada diri mereka, bukan pada apa yang tidak ada pada diri mereka. Memberi dengan kemurahan hati itu dapat dilakukan di setiap situasi kehidupan kita. Dalam kita berkekurangan, selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berbagi kepada orang lain. Terlebih apalagi kita dalam kelebihan ya. Jadi memberi tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi yang ada. Bapak Ibu, ada seorang teolog asal Jerman ya. Dia bernama Agus Hermann. Ya. Namanya mungkin agak sulit ya, Bapak Agus. Jadi ada seorang teolog asal Jerman ya. Jadi beliau ini dia juga tidak hanya sebagai seorang teolog, tapi dia juga adalah seorang guru besar di sebuah universitas. Beliau dia juga mendirikan berbagai panti asuhan, sekolah-sekolah, dan memang ditujukan kepada anak-anak miskin, anak-anak yang keadaannya sudah yatim piatu. Nah, panti asuhan dan sekolah itu didirikan untuk mereka, supaya mereka bisa bersekolah, bisa berkomunitas, supaya mereka juga bisa mendapat perawatan yang baik gitu ya. Nah, untuk membangun sekolah, panti asuhan yang sangat banyak dan besar ini, kemudian dengan apa yang ada dia miliki tentu sangat kurang, karena ini tidak hanya satu gitu ya. Nah, dari mana biaya operasionalnya ini bisa berjalan setiap bulan? Datangnya ialah dari donatur-donatur yang mengenal, yang tahu tentang panti asuhan, sekolah yang ada, kemudian memberikan apa yang mereka bisa berikan untuk jalannya operasional di sekolah dan juga panti asuhan ini. Nah, ada satu kisah
Ketika pada suatu hari, ketika bapak ini ya, panti asuhan dan juga sekolah mereka itu juga sedang berada dalam kondisi yang defisit gitu ya. Jadi untuk biaya operasional setiap bulan itu sangat defisit sekali, sulit untuk jalan, bahkan mereka tidak bisa melanjutkan untuk bagaimana nih untuk bulan ke depannya. Sangat butuh dana yang besar. Pada saat itu kemudian adalah seorang janda miskin ya, dia datang ke panti itu dan dia mohon banget supaya bisa dipinjamin sejumlah uang gitu. Tapi bapak ini kemudian dia berpikir bahwa kondisi keuangan pantinya sendiri, sekolahnya sendiri juga lagi susah. Untuk jalan setiap bulan aja sangat susah, hanya mengharapkan dari donatur-donatur yang ada. Tapi saat itu donaturnya juga sedang tidak memberi persembahan gitu ya. Jadi sangat sulit sekali bagi dia untuk bisa memberikan apa yang harusnya dia simpan untuk kemudian dia berikan kepada orang lain. Akhirnya kemudian dengan sopan dia katakan bahwa sorry ya gak bisa bantu, kondisi keuangan panti kita dan sekolah kita juga lagi defisit sekarang, lagi sangat kurang sekali untuk biaya operasionalnya juga sangat tidak mudah ya, setiap bulannya kami harus mengumpulkan sekian dan sampai sekarang pun juga belum terkumpul gitu. Jadi mohon maaf kita gak bisa bantu. Akhirnya wanita itu kemudian dengan mata yang berkaca-kaca dia kemudian pergi minta izin untuk pulang. Tapi entah kenapa, ini selalu bapak ini kemudian ada satu gejolak di dalam hatinya yang membuat dia merasa bahwa saya harus membantu wanita ini. Gitu. Akhirnya kemudian dia panggil lagi wanita tua itu, kemudian dia bilang kamu tunggu sebentar ya, gitu ya. Saya akan coba lihat ke dalam apa yang saya bisa berikan untuk kamu. Akhirnya dia kemudian masuk ke dalam kamar, dia berdoa, Tuhan benarkah saya harus memberi kepada ibu ini, saya tahu dia membutuhkan, tapi secara manusia kami juga membutuhkan. Kami sedang menyimpan uang untuk bagaimana bisa jalan operasional setiap bulan. Tapi entah kenapa setelah dia berdoa, hatinya justru jadi tenang. Dan dia ada diberi satu kerinduan di dalam hatinya untuk ayo lakukan sesuatu bagi wanita yang membutuhkan ini. Akhirnya kemudian dia berdoa lagi dan hatinya jauh lagi lebih tenang. Kemudian dia ambil sejumlah uang yang ada di tempat penyimpanan, kemudian dia berikan kepada wanita itu. Dia bilang sama wanita ini bahwa ini berkat ya buat kamu. Ini berkat dan saya berdoa supaya kamu diberkati Tuhan dan ini gak usah dikembalikan. Gitu. Wah, wanita ini senang sekali, dia bersyukur, dia berterima kasih, dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberkati panti asuhan ini. 2 hari kemudian ternyata panti asuhan ini diberitahu oleh salah satu staf bahwa mereka menerima persembahan dari 2 orang donatur dari Swiss. Dia persembahkan uang yang sangat besar sekali untuk panti asuhan itu. Bahkan uang yang diberikan bisa digunakan untuk operasional selama beberapa bulan sekolah dan panti asuhan itu. Kadang-kadang kita juga sering berlaku hal yang sama gitu ya. Kita bilang kalau saya punya uang lebih ya, saya akan bagi kepada orang lain. Kalau saya punya uang yang lebih, saya pasti akan kasih kok sama Tuhan. Saya pasti akan tolong sesama saya. Tapi saat ini untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga aja nggak cukup gitu. Kalau saya punya waktu lebih banyak, saya pasti kasih kok sama Tuhan. Tapi saat ini waktu saya nggak cukup. Rasanya setiap menit dalam kehidupan saya itu saya disita oleh pekerjaan, oleh keluarga, oleh klub, oleh hobi dan lain sebagainya. Kalau saya punya talenta yang banyak, saya pasti akan kasih sama Tuhan kok. Kalau saya punya suara yang bagus, saya pasti kasih sama Tuhan. Tapi ternyata saya tidak memiliki satupun di antaranya gitu ya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan tidak mungkin tidak memberi talenta kepada setiap orang, karunia kepada setiap orang. Jadi ketika kita melihat bahwa selalu tidak ada kesempatan bagi kita untuk memberi kepada orang lain dengan kemurahan hati karena kita selalu merasa ada yang kurang dalam diri kita, kita perlu kembali lagi bertanya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah memberikan uang, harta, waktu, talenta, keluarga, kesempatan dengan sangat luar biasa kepada setiap kita? Bahkan setiap waktu di dalam kehidupan kita, meskipun kita rasa itu sangat singkat, itu pun dapat tetap kita berikan kepada Tuhan. Dalam segala keterbatasan finansial yang kita miliki pun, itu dapat tetap kita berikan kepada Tuhan. Dapat tetap kita gunakan untuk kita bagikan kepada orang lain yang memang sangat membutuhkan pertolongan kita. Dalam waktu yang kita berikan, dalam kesempatan yang ada, kita selalu bilang gak ada kesempatan, tapi Tuhan beri kita kesempatan
namun seringkali kita tidak mempergunakannya dengan baik. Ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan, nyatakan dalam kehidupan kita, namun kadangkala kita selalu merasa kurang di dalam kehidupan ini. Itu yang membuat kita kemudian melihat bahwa memberi itu tidak lagi menjadi sesuatu hal yang bikin enjoy, tapi justru membuat kita jadi terbeban. Bagaimana mungkin kita dapat memberi dengan kemurahan hati jikalau pikiran dunia itu membuat kita selalu terngiang-ngiang bahwa saya pasti kurang, saya pasti repot, saya pasti nanti tidak bisa menikmati apa yang menjadi milik saya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam setiap apa yang kita miliki itu pun juga dapat tetap kita berikan kepada Tuhan sebagai bagian dari partisipasi kita akan kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Jadi setiap yang kita lakukan bagi orang yang membutuhkan itu merupakan dedikasi kita. Ini gak berbicara soal uang, ini berbicara soal bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita mengabdikan kehidupan kita kepada Dia? Kalau kita katakan kita sudah mengabdikan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita pun juga tidak ragu untuk memberikan kehidupan kita, harta kita pun kepada orang lain, sesama kita yang membutuhkan. Bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus supaya dengan contoh dari jemaat di Makedonia, tujuannya adalah supaya jemaat di Korintus mereka juga hidup dalam kemurahan hati yang besar, kemurahan hati yang melimpah. Sebab mereka dulu pernah memberi gitu ya kepada pekerjaan Tuhan, orang-orang kudus di Yerusalem, tapi kemudian terhenti pekerjaan itu gitu. Terhentilah pemberian itu. Kenapa? Karena orang-orang di Korintus menghasut orang-orang yang tidak suka kepada Paulus. Mereka menghasut banyak orang supaya mereka menghasut banyak orang dan berkata bahwa Paulus ini dia menipu. Paulus ini uangnya tidak dipersembahkan kepada orang-orang di Yerusalem, tetapi dipakai untuk ketamakannya sendiri. Nah, akhirnya banyak jemaat Tuhan di Korintus, kemudian mereka akhirnya jadi tidak percaya dan merasa bahwa Paulus ini menipu. Dalam bagian firman Tuhan, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17, Paulus berkata, "Pernahkah aku ambil untung dari kamu? Gak pernah. Sedikit pun apa yang dikumpulkan ini, aku bawa, aku persembahkan kepada mereka yang membutuhkan." Jadi apa yang aku lakukan ini adalah untuk mereka. Maka ketika kamu bisa berbagian di dalamnya, ini bukan untuk aku. Kalau kamu pun memberi, ini bukan karena aku, tapi karena Tuhan, karena kamu mau ambil bagian di dalam pelayanan kasih karunia yang Tuhan sudah percayakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus menulis bagian ini mengingatkan kepada jemaat Tuhan, yang ada di Korintus bahwa ini loh contoh orang yang bisa memberi dengan kasih karunia, bisa memberi dengan kemurahan hati yang sangat berlimpah sekali, meskipun dia ada di dalam kondisi yang sulit. Jemaat di Makedonia adalah contoh yang baik untuk ditiru. Tapi jangan lupa, teladan yang baik, contoh yang baik untuk yang harusnya kamu lihat ketika kamu mau belajar untuk memberi dengan murah hati, memberi dengan tulus, memberi dengan rela, itu ialah Kristus sendiri. Dikatakan pada bagian yang terakhir, kalau orang di Makedonia dia memberi dari kekurangan mereka, bagaimana dengan Kristus? Dia memberi dari apa yang dia punya, dari segala kekayaan yang dia miliki. Dia berikan supaya kamu yang miskin itu menjadi kaya di dalam Tuhan, supaya kamu pun juga memperoleh hidup di dalam Tuhan. Dan satu bagian sangat menarik sekali yang terus mengingatkan kepada setiap kita bahwa dari Filipi ya, bagaimana Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8 memperlihatkan bahwa walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jemaat di Makedonia memberi dari keterbatasan yang mereka miliki. Ini aja baik untuk dilihat, baik untuk dicontoh. Tapi lebih daripada itu, lihatlah kepada Kristus yang dengan sekayanya, dengan segala limpahnya apa yang dia miliki, dia mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia dan itu memberikan dirinya bagi kamu, manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita belajar untuk memberi dengan kemurahan hati. Kalau dunia melihat bahwa memberi
itu merupakan hal yang mendatangkan, kalau dunia melihat bahwa memberi itu merupakan satu hal yang tidak menguntungkan, justru membuat kita jadi kurang, membuat kita jadi repot, bagian firman Tuhan memperlihatkan bahwa kita dapat tetap memberi kok. Bahkan kita bisa dapat tetap memberi dalam segala situasi yang kita hadapi. Kita dalam berkelimpahan, dalam kita berkekurangan, selalu ada kesempatan bagi kita untuk memberi. Kalau kita melihat bahwa kesempatan itu merupakan partisipasi kita di dalam mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kalau dunia melihat bahwa pemberian harta itu harusnya dinikmati untuk diri sendiri, tetapi bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca memperlihatkan bahwa ketika kita memberi, meskipun kita disakiti oleh orang lain, meskipun orang yang harusnya kita bantu itu adalah orang yang menyakiti kita, tapi kita dapat tetap melakukannya karena itu merupakan satu dedikasi, ekspresi dari wujud kita mengasihi Tuhan, wujud kita berrelasi, beribadah kepada Tuhan. Jadi itu mengubahkan kehidupan kita, termasuk mengubahkan cara pandang kita di dalam kita berbagi kepada sesama. Jadi memberi kepada sesama dengan murah hati itu mungkin gak dilakukan dalam kondisi kita yang sulit. Mungkin untuk dilakukan ketika kita melihat bahwa ini adalah partisipasi kita dalam kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau tahu kondisi kehidupan kami saat ini. Mungkin ada di antara kami yang sampai hari ini terus berjuang di dalam hal finansial, dan itu selalu membuat kami merasa tidak cukup dengan apa yang kami miliki. Dan itu semua membuat kami merasa kami tidak perlu untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, karena kami sendiri pun butuh untuk diperhatikan. Kami sendiri pun ada kebutuhan yang harus dicukupi. Namun hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa memberi dengan kemurahan hati itu bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sebab kami melihat bahwa ini merupakan partisipasi kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kami ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan, kiranya Kau menolong kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Tolong kami untuk dapat melihat kasih karunia yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga itu membuat kami dapat terus bersyukur di tengah-tengah situasi kondisi yang ada. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.